حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Muhammad Fauji. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dari kelas C5 Manajemen dengan MPM 101211066. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 sampai 4 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam ketiga. Langsung saja untuk pembahasannya. Untuk materi yang pertama yaitu Ahamiyatul Marifatullah, pentingnya mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuluwatut dalil. Dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama yaitu dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab. Quran Surat Al-An'am ayat 19 yang artinya katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Untuk yang kedua, dalil akli, akal atau logika. Dalil akli akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Quran Surat Al-Imran ayat 109 yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Untuk yang ketiga, dalil fitri, pitah atau naluri atau sunatullah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Marifatullah akan menumbuhkan atsimar di dalam jiwa yang menimbulkan meningkatnya iman dan takwa. Yang pertama al-huriyah atau kemerdekaan. Yang kedua at-tumaninah, ketenangan. Yang ketiga al-barokat, keberkahan. Yang keempat al-hayatut tayyibah, kehidupan yang baik. Yang kelima dukulullah jannah, dimaksudkan ke dalam surga. Yang terakhir mardatilah, keridhaan Allah Ta'ala. Untuk materi yang kedua yaitu at-thoriq ila marifatullah, cara menuju Allah. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu diantaranya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ayat kauliyah. Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 5 yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Untuk yang kedua yaitu ayat kauniyah. Quran Surat 41 ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar.
Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Yang kedua yaitu melalui metode Islam dengan naql. Yang pertama itu dengan naql dan akal. Quran surat Yunus ayat 100 yang artinya, dan tidak ada seseorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemerdekaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Untuk yang kedua yaitu membenarkan. Quran surat Al-Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Untuk yang ketiga, menghasilkan iman. Yang ketiga yaitu melalui metode selain Islam. Yang pertama dugaan dan hawa nafsu. Yang kedua ragu-ragu. Yang ketiga berakibat kufur. Untuk materi yang ketiga yaitu al-mawani fi marifatullah, penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama yaitu maradus syahwat, dan kedua maradus syubhat. Maradus syahwat atau penyakit syahwat ada 5, yaitu kefasikan, yang kedua kesombongan, yang ketiga kejoliman, yang keempat kedustaan, dan yang kelima banyak melakukan perbuatan maksiat. Untuk maradus syubhat ada 4, yaitu kejahilan atau kebodohan, yang kedua keraguan-raguan, yang ketiga penyimpangan, dan yang keempat kelalaian. Untuk materi yang keempat yaitu al-adilah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Dalil-dalil yang membuktikan kewujudan Allah ini boleh kita lihat dari berbagai aspek. Di antaranya dari aspek fitrah, aspek panca indera, dan aspek logika. Eksistensi Allah yang pertama yaitu dalil fitrah, adalah dalil yang lahir dari pita asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak direkamkan di dalam Al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Untuk dalilnya yaitu yang pertama surat 7 ayat 172 yang artinya Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Sahutnya, ya kami menjadi saksi. Yang kedua surat 29 ayat 61, demi kalau engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka menjawab, Allah. Yang ketiga surat 43 ayat 9, demi jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, yang menciptakan semuanya adalah Allah, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Untuk yang keempat surat 75 ayat 14 sampai 15, yaitu bahkan manusia jadi saksi atas dirinya sendiri meskipun ia menerangkan beberapa keujuran. Untuk yang kedua yaitu dalil indera, adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera. Untuk dalilnya yang pertama yaitu surat 54 ayat 1, yang kedua surat 17 ayat 1, yang ketiga surat 8 ayat 9, dan yang keempat surat 3 ayat 125. Yang ketiga yaitu dalil akli, adalah dalil-dalil yang berdasarkan akal. Untuk dalilnya yang pertama yaitu surat 41 ayat 53, yang kedua surat 27 ayat 88, yang ketiga surat 87 ayat 1 sampai 4. Yang keempat dalil nakli, adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nas-nas. Untuk dalilnya yang pertama yaitu surat 4 ayat 82, yang kedua surat 17 ayat 88, yang ketiga surat 15 ayat 9. Dan untuk
Yang kelima yaitu dalil sejarah, adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Untuk dalilnya yang pertama yaitu surat 3 ayat 137, surat 7 ayat 146, surat 11 ayat 120. Mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah SWT begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Langsung mencetuskan tauhidullah yang luar biasa. Untuk dalilnya yaitu surat 21 ayat 92. Sekian dari presentasi saya, yaitu dari materi 1 sampai 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله